Waduh, nih, wah besar-besar teman-teman. Bentar, ini asapnya ke arah sini jadi saya bingung. Kita ke kiri aja. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Wah, luar biasa nih, kita baru naik pertama ya, bataya pertama langsung dapat guguran. Ini besar teman-teman. Oke teman-teman, saya ulangin intro. Ini pagi ini ya, tanggal 1 Agustus. Ini jam 5.40. Saya mau coba muncak Merapi teman-teman. Ini dari Pos Babadan ya. Kondisi Merapi seperti itu. Oke, ini untuk facecam saya menggunakan Action 5 Pro karena ini masih gelap ya teman-teman. Takutnya nanti kalau pakai 360 kamera terlalu noise. Jadi saya pakai Action 5 Pro dulu untuk facecamnya. Oke. Tadi udah saya ceritakan ya teman-teman di awal. Hari ini agak spesial karena saya mencoba menggunakan, sebenarnya ini project rahasia ya, yang selama ini saya coba lakukan. Saya menggunakan kamera thermal raketan ya, dan pagi ini saya coba untuk muncak Merapi. Semoga berhasil. Saya belum tahu hasilnya teman-teman karena saya nanti nggak bisa lihat langsung ya. Oke, satelit sudah. Oke, arah sudah benar. Kamera mungkin di sini ya. Oke teman-teman, kita coba ya terbang satelit 18 ya. Kita coba terbang. Oke, jadi teman-teman yang untuk pertama kali hadir nonton video saya ya, atau menemukan channel saya, nggak ada salahnya teman-teman untuk lebih dulu subscribe ya teman-teman, untuk supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya teman-teman. Jadi di channel ini khususnya saya senantiasa membuat video ya untuk mengupdate kondisi Gunung Merapi, terutama di Kubah Lava Baradaya ini, dan juga ke gunung-gunung lainnya teman-teman ya. Nanti ke depan, minggu kemarin saya ke Semeru. Untuk teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton ya di video sebelum ini. Saya berhasil ya, saya beruntung bisa merekam mengabadikan letusan Semeru tepat di depan teman-teman ya. Jadi sangat dekat dari depan, dan itu nggak banyak ya teman-teman ya yang bisa mengabadikan momen itu dari dekat menggunakan drone. Oke, dan ini kita coba langsung ke arah Baradaya dulu teman-teman ya. Jadi ini masih jam 5 kurang. Kita coba sinyal. Oke. Oke, jadi semalam juga saya sempat ngobrol ya dengan petugas di Babadan ini. Jadi Merapi ini beberapa waktu terakhir memang agak berbeda teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di video-video terakhir saya, itu guguran sangat besar ya. Batu-batu lavanya sangat besar dan banyak. Tapi beberapa hari belakangan ini gugurannya mungkin tidak sebanyak itu teman-teman ya. Tapi gempa, mungkin tremornya itu ya, gempa yang terjadi dalam satu waktu tertentu, mungkin saya agak lupa teman-teman tepatnya ya, mungkin per jam atau per harinya itu meningkat drastis.
Jadi kalau biasanya itu ada 20 kali gempa, beberapa hari ini bisa sampai 30 teman-teman. Tapi luncurannya mungkin lebih kecil ya. Jadi semoga nanti di video ini juga bisa terlihat ya kondisi Kubala Baradaya saat ini seperti apa. Karena ada kemungkinan apabila kejadiannya seperti itu, Kubala Baradaya ini seperti itu ya teman-teman, seperti mulai sembuh ya. Jadi kata Pak Yuli itu ibarat luka, dia mulai mengering. Tetap ketika gelap atau ketika gelap ya, itu tetap bisa memancarkan lava merah. Tetapi dia sudah tidak, mungkin ambrolnya itu ya teman, ambrolnya nggak sebanyak sebelumnya. Ini depan ada guguran teman-teman ya. Ada guguran batu. Ini flight time di 3 menit lebih 45 detik. Saya coba mendekati sini teman-teman. Ini seperti ada pasir panas ya, tapi nggak tahu, mungkin tadi ya kejadiannya. Ya, jadi batu-batu kecil ya teman-teman ya. Oke. Ada yang terlempar teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kita sampai ke Baradaya langsung disuguhi dengan guguran teman-teman. Ini ada batu lagi ya. Seperti ini. Ternyata ada guguran teman-teman. Ada susulan ya. Ini. Oke lah, kita coba abadikan dulu ya. Sambil naik perlahan. Wah, besar teman-teman. Tuh. Masih merah juga. Waduh, ini besar nih teman-teman. Asapnya tebal sekali. Waduh, nih. Wah, besar-besar teman-teman. Bentar, ini asapnya ke arah sini, jadi saya bingung. Kita ke kiri aja. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Wah, luar biasa nih, kita baru naik pertama ya, Baradaya pertama langsung dapat guguran. Ini besar teman-teman. Tapi asapnya berhenti ya, jadi kita nggak bisa mendekat. Maksud saya asapnya searah ya, dengan ke arah drone ini. Oke, saya coba ke atas Kubala Baradaya teman-teman. Dan ini saya belum tahu teman-teman ya, hasil dari kamera thermalnya seperti apa. Tapi saat ini saya membawa ya kamera thermal, saya pasang di drone. Kelemahannya adalah saat ini saya nggak bisa melihat langsung kondisi ya. Kondisi suhu saya nggak bisa melihat langsung. Hanya nanti waktu editing saya overlay teman-teman ya. Ini ada yang hampir runtuh teman-teman. Kira-kira di jarak seperti ini kamera thermal harusnya bisa menangkap suhu dengan tepat ya. Karena kamera thermal itu pembacaannya kalau sangat jauh nggak akan akurat ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau harus digendong dengan drone mendekat. Kita langsung dulu naik sambil mencari titik yang membara ya teman-teman ya, kalau ada ya. Tapi ini sudah mulai terang. Wah, ini batu besar-besar, ngeri teman-teman. Oke. Itu yang di atas kelihatannya udah nggak bertambah ya. Warna putih itu teman-teman ya. Dan ini yang warna hitam ini
beberapa waktu terakhir adalah titik yang menurut saya paling panas ya teman-teman. Ini nggak tahu ini kamera thermal membaca seberapa ya. Kita mundur dulu, ambil jarak. Oke. Saya mau coba intip yang sebelah sana ya teman-teman ya. Kondisi hari ini kelihatannya juga cukup banyak terjadi guguran ya teman-teman ya, karena itu tersisa batu-batu lapisan dalam ya. Dan nanti di kamera thermal ini ada 2 pembacaan suhu ya teman-teman. Jadi apabila nanti berhasil, yang di tengah itu adalah titik tengah. Jadi suhu yang ada di titik tengah saat ini, saat dimanapun kamera sedang mengarah ya. Dan yang bergerak-gerak itu adalah dia menunjukkan area terpanas teman-teman. Baterai 3,6 volt. Ini intervensinya lumayan, meskipun mbps masih oke ya teman-teman ya, intervensi video maksud saya. Dan ini di bawah kita saat ini teman-teman, ini materialnya sudah banyak numpuk ya. Sebelumnya terlihat lebih bersih ya, seperti kumpulan pasir seperti itu aja atau kerikil ya, tapi itu sudah terlihat seperti ini, medannya jadi banyak batuan besar ya. Jadi minggu kemarin itu saya juga ke Merapi teman-teman untuk update ya, tapi saya 2 kali terbang karena dikejar cuaca mendung ya. Itu kebetulan tidak ada momen yang spesial. Dan kebetulan videonya belum saya posting teman-teman. Saya pikir saya nunggu dulu, apabila saya bisa update Merapi lagi, mungkin saya akan update yang baru ya. Ini saya juga akan ada guguran belum. Saya mau melihat ini ya, batu depan ini, kalau yang berhenti ini kira-kira suhunya berapa ya teman-teman. Saya coba letakkan di tengah kamera seperti ini ya, harusnya dia baca yang dari titik tengah. Ini batuan putih di bawah ini juga bentuknya juga sudah banyak berubah teman-teman, ngeri sekali. Kita coba naik ya. Ini kenapa nggak ada yang membara ya teman-teman ya, harusnya di sela-sela seperti ini ada ya, tapi karena ini sudah agak terang teman-teman ya. Kita nanti lihat ya dari kamera thermalnya apa yang terbaca. Banyak batu-batu yang udah tanpa support ya teman-teman ya, sangat rawan gugur. Di atas ini seperti apa? Oh ya, saya juga mau ke Balava Tengah teman-teman. Kita cek ya. Sebentar, matahari mulai keluar, mulai terbit ya. Kita intip dari celah ini, apakah bisa dapat pembacaan suhu ya. Hati-hati. Untuk Balava Tengah teman-teman ya. Suhunya berapa, nanti semoga bisa tertangkap ya. Kita kembali ke Baradaya. Flight time 12,5 menit teman-teman.
lumayan dingin. Jempol saya mulai kaku teman-teman kalau dingin seperti ini. Kalau dingin seperti ini lebih enak berdiri sebetulnya teman-teman, karena badan bisa bergerak ya. Di sini suhunya berapa, kita coba lihat apakah bisa. Kita coba susuri teman-teman ya, sambil kita lihat pembacaan suhu di sini. Apakah ada yang ekstrim ya suhunya? Oke, jadi pembacaan suhu di kamera thermal saya ini terbatas ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah hanya maksimal di 600 derajat. Di atas itu mungkin entah ya, dia skip baca atau bacanya salah seperti apa, saya nggak tahu. Dan untuk itu ya, template gambar ya, saya sementara saya pilih hitam putih ya teman-teman. Jadi yang panas adalah putih, semakin panas adalah semakin putih, karena mode warna itu paling enak ketika di blend dengan video HD ya. Teman-teman lihat kamera thermal biasanya adalah warnanya merah ya, semakin merah semakin panas, merah kuning biru hijau itu teman-teman ya. Tapi nanti kita lihat ya mana yang terbaik. Untuk saat ini saya settingan kamera ada di warna hitam putih ya, jadi yang hot itu yang putih. Kita amati 15 menit, ada 337. Bentar lagi saya kembali teman-teman. Kita lihat yang berasap itu apakah bisa terukur suhunya ya. Ukuran-ukuran kecil-kecil teman-teman ya. Apakah benar Merapi sudah mulai khususnya Baradaya ini ya, sudah mulai sembuh ya teman-teman ya, dalam artian sudah mulai terkondisi, kita nggak tahu. Oke teman-teman, saya cukupkan depan baterai pertama ya, kita kembali ke home point. Wah, gunung-gunung jelas semua teman-teman ya. Itu dari kanan Merbabu, kejauhan Sindoro Sumbing ya. Luar biasa tuh, mungkin Telomoyo dan Andong ya, mungkin terlihat juga teman-teman ya di belakang Merbabu itu. Luar biasa, pagi ini cerah sekali. Terima kasih. Ya, jarak 2,7 kilo. Nanti setelah ini saya mau coba cek ya teman-teman ya untuk perekaman thermalnya. Semoga berhasil, kalau enggak ya sudah saya tampilkan video HD ini aja teman-teman. Jadi ngomongin kamera thermal itu sebenarnya ya, saya ingin menggunakannya sebagai kamera yang bisa dipindah ya teman-teman. Jadi ketika saya terbang,
saya bisa switching ke kamera thermal. Itu lebih berguna untuk keperluan pemantauan ya, atau mungkin surveillance untuk mencari korban atau seperti apa gitu teman-teman ya. Tapi itu saya diwajibkan terpaksa menggunakan sistem analog, karena sistem switching kamera itu hanya ada elektronik yang untuk membantu ya, itu di analog. Di digital sebetulnya juga ada ya untuk penggunaan kamera DJI yang Vista ya, tapi elektronik untuk switching HDMI nya itu sangat sulit. Kelihatannya itu adalah project DIY juga orang luar negeri ya teman-teman ya, jadi mungkin sulit mendapatkannya. Dan yang saya pakai saat ini seperti kamera yang digendong biasa ya, jadi thermal tadi saya rekam dan nanti hasilnya saya overlay teman-teman ya. Jadi ini bukan kamera utuh tapi kamera modifan ya, rakitan. Oke, seperti ini Merapi pagi ini teman-teman ya, sangat indah, cerah sekali. Kita lanjut baterai kedua ya teman-teman ya, kita siap-siap landing dulu. Wah, dingin banget, dingin banget. Bentar, masih terlalu kencang. Oke, sudah ketemu setup yang lebih efisien ya teman-teman menggunakan HiFly Genie LR ini. Ini sudah hampir 20 menit ya tadi kita terbang, baterai masih sangat banyak. Oke teman-teman, kita lanjut baterai kedua ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa dukung selalu dengan klik like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di konten terbang FPV selanjutnya. Oke.